Polisi sebut pria tanpa dua tangan manfaatkan kondisinya untuk ruda paksa korban, beraksi pakai kaki. Iwas alias Agus Buntung, 21, pemuda tanpa dua tangan ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap dua wanita. Pemuda disabilitas asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu merupakan mahasiswa semester 7 Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, penetapan tersangka terhadap Agus setelah melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa itu karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, lanjut Syarif, aksi itu diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Tindakan tersebut meningkat pada tindakan menyetubuhi, katanya dalam keterangan tertulis yang diterima tribunlombok.com, Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024. Syarif menerangkan, kondisi Agus yang tanpa dua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Lanjutnya, Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Tersangka memanfaatkan kerentanan yang berulang, sehingga timbul opini tidak mungkin disabilitas melakukan kekerasan seksual, ungkapnya. Meski tidak memiliki dua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, kata Syarif, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka itu juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Syarif menyebut, ditemukan 2 luka lecet di kelamin korban akibat benda tumpul. Ini bisa disebabkan oleh alat kelamin atau yang lainnya. Namun, tidak ditemukan adanya luka robek lama atau baru di selaput darah, terangnya. Kendati demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap Agus. Adapun alasannya lantaran Agus kooperatif dalam memberikan keterangan. Agus dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Viral di media sosial. Kasus ini menjadi viral di media sosial karena kondisi Agus sebagai penyandang tunadaksa. Warganet menganggap dengan kondisi itu, Agus tak mungkin melakukan tindakan asusila. Sementara itu, pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas dibantu sang ibunda. Agus pun menampik dirinya meruda paksa 2 wanita. Keadaan saya seperti ini, saya masih dimandiin orang tua. Buang air dibukakan orang tua, makan disuapi, dibukain baju sama orang tua, ujar Agus dalam video yang beredar. Dengan keterbatasannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Kok bisa saya dibilang meruda paksa? Bagaimana cara mau kayak gitu? Sedangkan saya masih sama orang tua, terangnya. Awal mula Agus, pria disabilitas di NTB dituduh ruda paksa mahasiswi hingga ditetapkan tersangka. Awal mula pria disabilitas yang tidak mempunyai tangan berinisial IWAS alias Agus, 21, dituduh ruda paksa seorang mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat hingga ditetapkan tersangka. Diketahui, Agus resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram, pada Kamis, tanggal 28 November tahun 2024. Adapun dalam video wawancara Agus dibagikan akun Instagram @lagi.viral, Agus mempertanyakan logika yang dipakai untuk mentersangkakannya. Mengingat kondisinya yang sulit untuk melakukan perbuatan seperti pemerkosaan. Sebab Agus jadi tidak bisa pergi keluar rumah lantaran dituduh sebagai pelaku kekerasan seksual. Sedih banget kayak mati semua-muanya, jadi tersangka, enggak bisa kemana-mana, kata Agus, dikutip dari video akun Lagi Viral, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Bahkan, sehari-hari Agus mengaku masih dibantu orang tuanya untuk berpakaian hingga makan. Sebagaimana Bapak lihat, saya masih dimandikan dan dirawat oleh orang tua saya.
Semua aktivitas seperti buang air besar dan kecil pun dibantu orang tua. Kok bisa saya dituduh memperkosa atau berhubungan secara paksa? Bagaimana saya bukannya gitu, papar Agus. Agus juga menegaskan bahwa jika tuduhan pemerkosaan itu benar terjadi, korban pasti bisa melawan. Agus pun mengurai fakta sebenarnya soal tudingan ia memerkosa mahasiswi. Awalnya di awal Oktober tahun 2024 lalu, Agus bertemu dengan seorang mahasiswi di kampusnya. Kala itu Agus minta bantuan ke wanita tersebut untuk mengantarkannya ke kampus setelah makan siang. Setelah saya membeli makan dan minuman, saya duduk sebentar, saya ingin kembali ke kampus. Kendala saya capek jalan tidak kuat, saya berpikir untuk minta bantuan kepada orang di sekitar sana, imbuh Agus. Langsung minta bantuan ke seorang mahasiswi yang tidak ia kenal. Agus percaya saja saat diajak naik motor. Tak disangka kepercayaan Agus itu justru membawanya ke jurang masalah. Agus mengaku tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan oleh mahasiswi tersebut. Berjalan ke Islamic Center, tapi mengejutkan kok muter 3 kali di Islamic Center. Tapi saya santai enggak berpikiran aneh-aneh karena bersyukur dia mau bantu. Udah muter 3 kali, balik lagi ke jalan yang sama. Saya ingin bertanya mau kemana ini tapi enggak enak, saya diam aja. Terus muter, kok tiba-tiba sampailah di homestay enggak jauh dari Udayana, ucap Agus. Disuruh masuk ke kamar, Agus kian terkejut saat tiba-tiba pakaiannya dilucuti sang mahasiswi. Agus lantas menceritakan kronologi dirinya dilecehkan oleh sang mahasiswi. Saya kaget dia membuka baju, celana saya. Saya diam dengan kebingungan. Dia membuka juga bajunya. Agus disuruh tidur di kasur gini, kata Agus. Setelah dipaksa diam untuk berhubungan badan, Agus lemas tanpa bisa bertanya banyak ke sang mahasiswi. Agus akhirnya diajak keluar penginapan oleh mahasiswi tersebut dan kembali ke kampus. Kembali diboncengi motor oleh sang mahasiswi, Agus tersentak saat tiba-tiba ia berhenti di dekat Islamic Center kampus. Di momen tersebut, sang mahasiswi langsung turun dari motor dan memeluk seorang pria. Agus syok karena tiba-tiba difoto oleh seorang pria tak dikenal saat turun dari motor. Tak disangka selang beberapa hari kemudian, foto Agus itu tersebar dan digambarkan seorang sosok pemerkosa yang kejam. Agus disebut-sebut meruda paksa mahasiswi yang ditemuinya itu hingga fotonya tersebar di media sosial akun Lombok. Hingga akhirnya kasus tersebut berujung pada proses hukum karena sang mahasiswi melaporkan Agus ke Polresta Mataram dengan kasus dugaan pemerkosaan dan kekerasan seksual. Minta keadilan dari Presiden. Kini Agus hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo bisa memberikan keadilan untuknya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Saya ingin bertemu dengan Presiden Prabowo untuk menunjukkan karya seni gamelan yang saya mainkan. Walaupun saya hanya bisa menggunakan jari-jari kaki saya ingin membuat Presiden bangga dan mungkin bisa dikenal oleh dunia, ujar Agus, dilansir dari YouTube official iNews. Ia berharap keadaannya bisa kembali seperti semula dan bisa memberikan karya untuk masa depannya. Saya ingin agar bisa kembali seperti semula. Semoga dengan dukungan dan motivasi dari masyarakat, saya bisa lebih semangat dalam menjalani hidup dan berkarya, ujarnya.